Halo, selamat datang di konten Dibahas Lagi. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang beneran bintang. Asik. Ya. Ya udah masuk TV dari tahun 2006. Alin Wiratmaja. Menunjukkan usia loh. Terima kasih udah Danila. Iya, Iya. Cialin terima kasih banyak sudah datang di konten Dibahas Lagi hari ini. Jadi seperti biasa di konten Dibahas Lagi itu kita akan makan bareng sambil ngobrolin sesuatu yang dengan perspektif yang baru gitu, sesuai dengan judulnya Dibahas Lagi. Jadi nggak apa-apa ya dibahas lagi ya Ini kalau nggak ada masalah apa-apa, ya. Justru Benar. perlu dibahas lagi. Oh, oke. Jadi karena refleksi kita ya kalau ada masalah terus udah selesai pas dibahas lagi tuh ternyata entah bisa jadi materi stand up atau Iya. jadi refleksi baru kayak Betul. oh ternyata kemarin harusnya kita kalau kedepannya ada masalah yang sama bisa gini Iya. loh gitu. Atau ternyata kita tuh pada saat itu marahnya karena meledaknya karena apa, tapi sebenarnya kebutuhannya apa yang baru di-recognize setelah dibahas lagi gitu. Deep banget sih. Dan tadi off the record kita udah sedikit mengulik tentang kemungkinan apa yang dibahas lagi bareng Cialin, dan itu bagus banget. Jadi silakan menyaksikan sambil selamat makan. Selamat makan. Jadi hari ini dulu. kita makannya tuh rawon ya, karena kemarin Cialin waktu aku tanya dia ada 4, satu rendang Padang, telur Pontianak, rawon Surabaya sama apa satu lagi? Oh lupa. Cuma kayaknya Ada 4 pokoknya semua. Iya. 3 Maggi Margonda. daging-daging. Maggi Margonda. Apa lagi ya satu? Rendang itu kayaknya pernah cobain rendang Gucci yang di rumah Feli, cuma waktu itu rendang gagal yang keras banget. Oh, oke. Terus kayak mau bikin rendang kayak agak terlalu capek. Iya, dan mungkin rendangnya lama banget sih kalau Oh, Iya. melelahkan ya. Melelahkan. Makanya aku kasih opsi Oh, telur iya. Pontianak yang Oke. gampang. Terlalu gampang. Kata Yudo kurang menantang. Nggak ya, menantang. Kak? Jadi itu kita hanya kalau kita sakit aja. Iya. Kalau- Akhirnya kita bikin rawon. Ayo kita cobain. Ini pertama kali bikin rawon. Nggak tahu enak atau enggak. Tapi ini tadi aku datang ya udah wanginya semerbak sampai ke rumah tetangga. Kita makan. Oke, silakan. Mari mukbang. Bang. Saya ambil nasinya tuh, ambil ininya. Kalau di thread suka ada yang nanya, masih ada nggak sih istri yang ngambilin nasi buat suaminya zaman sekarang gitu Yud? Iya. Iya, ini Yuda adalah suami Yang impian warga threads dan TikTok. Dia yang mengambil nasi, memasak nasi, Nasi. membuat soto, membuat rawon. Reviewnya pasti bintang 5 ya. Yuda. Ini men-trigger warga threads khawatir. Men-trigger. Ini harus sering dipamerkan ya, Betul, jadi betul. biar membuat relationship ini diinginkan Iya. oleh warga Konoha ya, biar banyak endorsement masuk. Betul. Benar. Kamu harus minta maaf pada pria-pria di luar sana yang membuat standarnya jadi naik. Ya biar niatnya kan jadi bapak rumah tangga kayak biar masuk produk-produk rumah tangga. Belum ada yang masuk juga nih. Gimana? Waduh, Waduh. Produk-produk yang value-nya bapak rumah tangga ya, ini Iya. udah align sekali. betul kalau enggak investasi emas lah ya, Iya, masuk lah ya benar-benar. harusnya. Tring kita pakai tring. Aku juga pakai tring. Kalau dia pakai trik karena udah ngepromoin ya. Oh, si Alin. Tapi dari dulu juga udah pakai tring. Oh, udah pakai. Kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dulu seringnya ngegadain apa, Ci? Emas sih. Tapi harusnya kita bangga ya ngegadain emas. Berarti kan lu punya emasnya. Ya. Bener. Lu sisihin duit lu buat beli emasnya gitu. Bener-bener. Sorry. Kesannya kayak gadein emas lagi masalah finansial, tapi kita beli emasnya the first Iya. time gitu ya. Iya, bener. Jadi harus bangga. Oh, Cialin tuh sukanya kalau makan kuah dicampur sama nasi. Dicampur langsung. Kayaknya. Kecuali bubur ya, bukan tim dicampur Cialin diaduk. bukan tim bubur diaduk. Bukan tim bubur diaduk, tapi anak aku ternyata tim bubur diaduk, jadi suami aku influence-nya lebih kuat.
Jadi kita bisa lihat DNA pengaruh anak ya dari bagaimana anak itu preferensi buburnya gitu ya. Betul, preferensi durian juga. Ternyata dia makan durian, aku kan enggak gitu. Oh iya. Untung kita enggak Kita dua-duanya. dua-duanya Jadi enggak. kalau anak kita suka durian agak aneh. Agak aneh. Anak siapa? Anak siapa ini? Bukan dari golongan darah, dari suka durian atau enggak? Makan ya. Iya. Enak sih. Enak. Enak kan? Enak. Ini rawon buntut guys. Panggilan sayangnya Yuda ke Dila guys. Guys, iya bener. Karena itu sempat bikin bingung orang kayak aku sering kayak kalau guys aku lagi di sini ya gitu. Disangkain aku kayak lagi Ngevlog. ngevlog atau live Instagram padahal lagi voice note ke kamu. Jadi kita karena kontennya dibahas lagi. Masih ingat gak apa hal terakhir yang mungkin jadi perdebatan di Iya, yang bisa dibahas lagi dengan perspektif baru Iya. sekarang. Kayaknya, oh ternyata itu works ya di hubungan aku gitu. Oh ternyata itu nggak works ya di hubungan aku gitu. Aku tadi cerita sama Dila kayak itu unpopular opinion ya. Tapi aku kan nikahnya 2013. Oke. Jadi Oh, udah 13 tahun ya? Oke. Jadi seringkali aku ngelihat perdebatan ngomongin soal cold treatment Ya. di sosial media. Terus aku sendiri dalam hubungan aku dengan suami aku dan pernikahan ini, Ternyata ada. dia itu termasuk orang yang kalau misalnya kalau orang lihat dan aku ngalamin itu namanya apa yang dia lakukan itu kalau misalnya kita lagi berkonflik itu cold treatment. Tapi aku kayak mau ngelihat ini tuh atau sharing dari perspektif aku dan juga dari perspektif aku mencoba memahami masa kecil suami aku kayak Iya. gitu. Jadi cold treatment itu nggak selalu buruk, kan sering tuh kalau misalnya kita denger diskusi di sosmed gitu kan ada yang ngalamin cold treatment terus orang-orang pada jump in komen kayak udah kayak itu tuh red flag banget selalu kayak gitu kan. Tapi menurut aku nih kalau dari perspektif aku sama suami aku, jadi kan kita pola komunikasi itu beda banget, pola kita kalau ada masalah tuh beda, menyelesaikan masalah tuh beda. Kalau Iya. kayak aku gitu, aku tuh orangnya tadinya tuh yang dar-dar-dor banget gitu, yang tipenya kayak termasuk orang yang percaya quote kalau ada masalah selesaiin sebelum tidur, yang kayak gitu, jangan dibawa iya. tidur gitu. Jadi kalau ada masalah maunya saat itu juga ribut-ribut deh, kenceng-kenceng deh, tapi selesai gitu, tidur udah tenang kayak gitu, jangan Seakan-akan dibawa-bawa lagi. dibahas lagi sampai beres, lagi meledak-meledaknya bisa langsung tone down gitu ya harapannya. Iya, harapannya kayak gitu, tipenya aku. Nah, tapi aku habis itu punya pasangan yang beda banget sama aku. Kalau dia tuh misalnya ada satu masalah, dia nggak akan langsung bahas saat itu. Dia mau mengatasi emosinya dia dulu. Iya. Kayak Oke. aku nggak tahu ya, entah menetralisir, entah mengkonten atau apa. Tapi kayak dia masuk ke dalam guanya dia butuh sendiri dulu Iya. untuk recharge atau untuk refleksi atau untuk sekedar ngasih waktu aku buat berpikir atau apa entahlah. Pokoknya dia menarik diri masuk ke dalam gua. Nah, dia nggak langsung bahas tuh. Tapi itu salah satu alasan dia adalah biar dia tuh nggak meledak. Karena Oke. kayak orang kan kalau marah atau meledak tuh kan Ya, kadang-kadang damage-nya bisa betul. lebih parah. Jadi lebih parah lebih dibanding baik masalahnya. lebih baik kayak mundur sedikit, diem dulu. Kalau udah siap baru dibahas kayak gitu. Jadi dari pengalaman aku, misalnya itu bisa kadang-kadang tergantung durasinya ya, tergantung masalahnya apa dan juga seiring usia pernikahan aku bertambah banyak, durasi dia butuh waktu untuk menetralisir emosinya itu juga lebih sedikit jadinya. Yep. Dan biasanya kita mulai bisa mengurai masalah itu setelah aku bisa mengidentifikasi masalahnya tuh apa, atau dia udah bisa ngomong dengan nada yang lebih tenang, dengan nada yang lebih terkontrol. Itu tuh masalahnya apa. Baru abis itu bisa dibahas. Ada konkretnya nggak Ci? Kayak, oh ternyata waktu itu kita meledak banget, tapi ternyata masalahnya ini ya gitu. Nah, kadang-kadang kan ada masalah yang bisa diantisipasi karena kita tahu ini salah satu dulu kita pernah Berantem karena ini. konflik gara-gara Ya, ini. ya. Jadi kalau itu kan bisa kita antisipasi tuh. Tapi ada situasi-situasi yang menurut aku tuh lebih tricky adalah saat kita nggak antisipasi itu karena itu satu pola yang belum pernah terjadi sebelumnya atau misalnya dipicu oleh kelelahan. Nah, itu benar-benar nggak bisa di contain secara apa ya duluan gitu ya.
Jadi misalnya kalau misalnya dia lagi pulang capek banget, aku capek banget, belum makan jadi ini lapar, capek kerja, macet, malam gitu kan. Nah itu tuh suka kayak kadang-kadang misalnya pernah nih cuek-cuekan aku sampai waktu itu ya kalau aku lihat kalau Bahas aku lagi gitu. bahas lagi sekarang tuh kayak dulu cupu banget ya aku sempet kayak dalam rasanya tuh di low point banget pernikahan dicuekin sekian hari itu Iya, gara-gara apa Yud? Jemuran. Kebayang, kita udah gara-gara mangkok udah pernah, gara-gara kiwi udah pernah, jadi wajar sih. Gara-gara jemuran. Jadi kan dia tuh kasihan kan, aku pulang kerja Iya. jemur, Iya. dia bantuin aku lah. Iya. Dia kan involved dong. Iya. Oke. Tapi ternyata beda cara ngejemur. Menurut dia Oh. cara ngejemur aku tuh terlalu agresif. Jadi nanti bisa terbang-terbang kayak Oke. terlalu deket ke Mata balkon. Balkon, oke. Dia maunya yang safe aja. Kalau safe kan kapan keringnya nih Iya. gitu kan. Iya, Kalau iya. aku gara-gara itu tahu. Terus Sekian hari itu aku sampai kontak kakak rohani gitu kayak minta tolong didoain karena aku udah nggak kuat banget lagi. Cuma gara-gara kayak gitu. Dan itu tuh dalam pernikahan aku terjadi beberapa kali persoalan ini tuh. Persoalan jemuran. Bukan jemuran ya, Oh, iya, iya, hal-hal yang hal-hal kecil-kecil kayak yang kecil-kecil. tidak bisa diantisipasi Iya. sebelumnya karena Iya, nggak iya. kedebak aja. iya. Kayak kesenggol gitu, Oke, kayak oke. gitu. Itu Kalau di kita soal cara ngupas kiwi, Ci. iya awalnya. Gimana? Kok bisa berantem? Emang ada berapa cara mengupas kiwi? Dila tuh dikupas satu-satu gini. Yang bikin tangannya Belepotan. belepotan. Oh terus benyek juga kiwinya? Iya. Iya. Aku tuh dipotong terus pakai sendok. Iya, Terus iya, iya. gara-gara itu aja Kayaknya sebenarnya itu bukan hanya tentang jemuran Iya. gitu. Kita paham bahwa itu sebenarnya bukan hanya tentang kiwi. Nah, pada saat itu menurut Shelin itu sebenarnya tentang apa? Tentang kayak menurut dia metode yang dia lakukan itu lebih baik Oke. dan dia ngerasa aku tuh ada Menyerang. resistensi Oh, terhadap bener. metode yang Sama. baik Betul. gitu. Iya. Ya kan kayak nggak bisa dikasih tahu Iya. sih gitu. Kesannya kayak satu orang ngejudge yang lain. Iya ya. bener, kesannya kayak your whole life itu caranya salah gitu. Ngedengernya padahal, oh kamu ngepas kiwi kayak gitu sih, tapi yang di kepalanya siapa yang di review? Berarti suami apa Cialin yang ngasih tahu yang benernya? Suami. Oh Cialin yang menurut Cialin yang kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Padahal bener harusnya nggak Aku yang agak nggak nurut. Oh, Jadi sama dia kayak yang aku. ngasih tahu gini Oh loh. iya, Oke. sama-sama kayak aku. Ah, Oke, ah. iya. Kayak Terus gitu. ternyata merasa kayak oh ini tuh di feedback tuh kayak the whole cara aku hidup tuh salah gitu, kedengerannya gitu, makanya ke-trigger gitu ya. Oh, oke. Atau bisa aja kayak gini aja dipermasalahin Oh, sih iya. gitu. Paham. Tapi kan Oh, bisa aku aja capek. Energinya Ngaruh dia nggak tuh dengan gini aja dipermasalahin. Iya. Dia nggak bilang dia capek, tapi aku setelah misalnya aku analisa konflik-konflik yang terjadi ini tuh kayak oh di beberapa pola kalau capek, lapar itu kombinasi yang parah dan bisa terjadi konflik-konflik yang harusnya nggak terjadi Oh, gitu. oke. Tapi kan ada beberapa hal soal trigger kita dalam pribadi itu beda-beda ya. Betul, betul. Ini agak personal ya contohnya. Aku tuh paling nggak suka kalau dijudge misalnya jorok. Oh, oke. Oh, Karena itu bukan satu kata jorok doang ya. Jadi aku inget misalnya papa aku tuh suka, nah ini buat parents ya yang punya anak, jangan jelek-jelekin pasangan kamu ke anak kamu. oke. Itu it stays with them Iya, iya. dan itu bisa jadi trigger. Jadi papa aku tuh suka ngejudge mamaku jorok. Jorok, oke. Dianggapnya kurang terampil menjaga kebersihan rumah. Tapi setelah aku punya anak dan aku dewasa kayak how could you blame my mom? Maksud aku mamaku anaknya 5, masak. Iya. Kadang ada pembantu, kadang enggak, tapi kalaupun dibantu pembantu it's still overwhelming gitu. How could you ngerasa itu responsibility satu orang doang. Oke. Jadi buat aku kalau aku dijudge misalnya jorok misalnya, oh ngepel aku nggak bersih, apa aku tuh misalnya kurang terampil, urusan rumah tangga itu triggering kalau buat aku. Oke. Itu Jadi kayak itu motherhood area gitu ya. Kayak iya. ada kemarahan mamah yang Cialin amplify ke di masa dewasa ini. Iya, ya mungkin dari sisi psikologi itu ada pengaruhnya nggak? Jadi kayak my mom dijudge being nggak kompeten dan kata-kata jorok itu Iya ya, jadi trigger buat anaknya jadi tuh bisa trigger banget. buat anaknya gitu. Jadi aku menghindari ngejelekin pasangan ke anak. Aku udah lihat juga nih efeknya ke temen aku. Ada papanya yang suka ngeblame mamanya juga untuk perilaku papanya yang negatif. Oke. Oke.
Jadi aku ngelihat anaknya itu tumbuh dengan trauma yang belum selesai, terus akhirnya dia tuh gak punya boundary sama sekali. Akhirnya, aduh kasihan lah, kasihan dalam hubungan pernikahannya tuh aku kasihan. Oh my God, please don't do this parents. Iya, iya. Ini Don't parents do this. banget ya menurutku, efek signifikan buat anak ketika orang tuanya ngejelekin tuh lebih parah buat anak, karena misalnya kamu ngejelekin suami tapi buat anak tuh kan adalah ayah kamu gitu, jadi dia akan timbul mixed feeling kayak Ada dianya part tuh, of me juga yang being attacked Iya, kan, betul, yang betul. being criticized, because I'm your son, I'm Yes. your daughter gitu. makanya mungkin itu jadi bentuk ada marahnya juga gitu. Cik, yang mau nanya ini sih, artinya kalau emang lagi ada konflik sama suami, di saat ada anak gimana menyikapinya? Karena emang kalau mungkin di generasi sebelum-sebelumnya, orang ngelihat orang tua berantem tuh sebuah hal yang lumrah. Wajar. Nah, Cialin akhirnya mengakalinya itu gimana, atau kayak Evan ke Indomaret dulu sana. Mama kayak rumah kita iya. butuh ini nih. Mama kayaknya Deep butuh. ya. Ini this is not, jadi meskipun kita tahu harusnya kayak gimana, tapi kadang-kadang situasi di lapangan tuh beda, Beda dibanding sama yang kita inginkan Oh, gitu. ya. Kayak anak kita akhirnya tidak bisa imun secara 100% Oke. terlindungi, dari akhirnya dia melihat, oh lagi ada ketegangan antara papa dan mama aku gitu. Oke. Dalam diri aku tuh kadang-kadang suka takut apakah aku misalnya jadi orang tua yang nggak mature, atau misalnya jadi parentification atau apa. Tapi aku ngelihat jadi dalam diri anak itu ke-build kayak semacam emotional tool yang dia tuh sangat apa ya namanya, sensitif terhadap perubahan ekspresi wajah. Jadi dia tuh bisa ngebawin mood mamanya lagi apa, Oke. atau misalnya papanya lagi kenapa. Tapi itu maksudnya aku nggak curhat ke anak. Maksudnya I try not to Yeah. do the things that my parent did gitu. Tapi still anak aku somehow ke-build dalam diri dia kayak dia bisa ngebawin lagi Emosi ada apa apa nih. nih Oh, yang oke. sedang terjadi. Jadi dia tuh kayak positioning dia, tapi dia jadi tumbuh jadi anak yang sweet banget gitu loh. Misalnya kalau dia ngeliat papanya lagi masuk ke gua yang tadi, lagi berusaha menetralisir perasaannya Ya. sendiri, lagi nggak berinteraksi sama Yep. aku, dia kayak bisa super extra sweet sama papanya. Oh. Terus sama aku juga. In order to fasten the process gitu ya. Iya, kayaknya dia tuh semacam ingin menjadi apa ya, Katalis, katalisator atau apa gitu yang biar kita bikin cair lagi. Iya, iya. Aku tuh nggak pengen dia ngerasa itu tanggung jawab dia gitu loh. Karena kan ya it's not your responsibility. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh susah jelasin, misalnya mama why, misalnya aku lagi regulasi emosi aku lagi misalnya Ya. mama why you look so stressed mama, kayak gitu. Aku cuma jelasin nak, it's normal, kayak if we feel stress itu normal, kayak you cannot be happy all the time. Aku coba jelasin kayak gitu aja ke dia, karena aku nggak pengen dia ngerasa dia itu karena Tanggung dia jawab, gitu iya, kan. iya, iya. Sering kan kita kan kayak gitu kan, ngerasa itu Tanggung jawab kita, ada andil aku di situ. Kenapa mamaku jadi sedih kayak gitu kan? Ya itu. Tapi syukurnya ya, maksudnya as time goes by kita udah lebih bisa mengenali pola masing-masing. Kayak durasi suamiku untuk menetralisir emosinya itu Lebih lebih cepat. pendek, Oke. lebih cepat. Dan kalau misalnya aku bisa mengidentifikasi lebih cepat, ada potensi ini bisa tereskalasi. Oke. Misalnya dari satu masalah, aku misalnya cepat kayak, oh yang tadi itu ini gini kayak aku Oke. jelasin. Nah itu biasanya nggak sampai jadi dia Selanjutnya harus masuk gua. masuk gua kayak Oke. gitu. Oke. Di mana lagi, Cik? Iya. Oh, ini. Asik cerita ya. Iya. Sama mau nanya ini sih soal nanti abis ini ya, Cik. Kayak kan tadi bilangnya Cialin sama Kak Wimpi kan beda banget soal cara regulasi emosi pas lagi ada konflik. Akhirnya bukan memilih sih. Akhirnya Menentukan this works gitu, yang this one yang working gitu. Iya, kenapa bukan kami Wimpi yang jadinya dar-dar di awal, Iya. akhirnya memilih untuk yang oke. Cialin yang adapt dengan caranya Kak Wimpi gitu. Iya, kayak kalau mungkin dia melakukan adaptasi juga, tapi dia nggak bisa nyeritain kayak aku kayak gini ya. Maksudnya Oke. yang aku lihat paling nggak misalnya durasinya dia untuk netralisir perasaannya iya, kan lebih iya. pendek kan Betul, gitu betul. satu. Dan kalau aku ngelihat kayak dia waktu masih kecil kan dia dari kecil banget kan udah terpisah dari orang tua, maksudnya dikirim ke Jakarta buat badminton kayak gitu, itu usia
anak SD gitu kan masih kecil kan Yud. SMP, SMA, sampai akhirnya dewasa sendirian kan di asrama kayak gitu kan. Maksudnya semua pergumulan yang dirasakan kan dia harus survive sendiri kan on his own gitu. Jadi kalau misalnya secara emosional dia nggak seterampil aku bisa paham. Paham. Aku kan gimana pun maksudnya meskipun masa kecil aku nggak ideal, orang tua aku juga bersama sampai akhir hayat, tapi kan tetap ada lah ya namanya kita tumbuh besar, ada lah luka-luka kayak gitu kan. But anyway, tapi kan aku kan ada orang tua, aku merantau setelah aku SMA lulus gitu, jadi di usia yang udah lebih matang lah. Jadi kalau menurut aku siapa aja yang bisa misalnya reach out atau misalnya mencoba memahami ini lebih dalam ya nggak apa-apa kalau menurut aku sih. Kalau aku kan emang tipikalnya dari kecil suka baca buku self help gitu, suka baca buku psikologi yang kayak gitu. Jadi ya kayak aku nyoba. Jadi mengenalinya. Nggak lihat itu sebagai kan aku udah, kenapa sih harus aku yang kenapa harus cara kamu yang diikutin, kenapa nggak kamu lebih bisa asertif ngasih tahu gitu ya. Paham sih, kadang-kadang kan kita ngerasa kayak kenapa gue terus sih yang kayak gitu kan. Tapi kalau kayak di aku nggak apa-apa kayak gitu. Kayak aku ngerasa kayak aku tuh di posisi yang boleh dikatakan kalau aku di posisi yang bisa mencari tahu jawabannya dengan misalnya aku membaca atau misalnya aku berusaha memahami dia, kenapa enggak kayak gitu. Kayak mungkin lebih kayak kalau emang apa yang bisa di tangan aku lakukan daripada aku ekspektasi orang lain itu lebih melelahkan gitu. Kayak aku lebih memilih mengambil the active part of it gitu daripada yang waiting kayak gitu. Ini juga proof bahwa kadang yang works itu adalah cara yang kita temukan sendiri gitu ya kan. Berarti Cialin membuktikan bahwa cold treatment tuh nggak selalu harus diatasi dengan ngomong baik-baik gitu. At some point sebagai pasangan yang tahu bahwa itu kebutuhan pasangan tuh bisa memfasilitasi itu dan akhirnya ketemu nih yang workingnya untuk pasanganku kayak gini. Iya, jadi kan aku nikah sama dia kan the whole package kan. Misalnya aku cuma mau bagian dia yang ini, tapi aku nggak mau cold treatmentnya kayak it's not fair. Ya gimana kayak gitu. Kadang-kadang kan sering kan kalau di sosmed kayak oh you don't like this udah di-cut semuanya totally gitu. Kayak aku nggak mau kayak gitu sih. Kayak dia kan datang dengan the whole package ya. Ya ini adalah bagian yang aku pilih untuk aku accept and I adapt and I adjust. Nah, Ci mau nanya balik lagi soal yang di sosmed nih Ci. Kadang apa yang kita baca di sosmed kan bikin kita ternyata yang gue lakuin selama ini salah ya. Terus akhirnya jadi mempermasalahkan apa yang udah berjalan udah berjalan di rumah. Nah, Cialin pas baca itu ada sempet kayak ternyata yang bener tuh harusnya gini nih. Jadi kayak mempertanyakan yang dijalanin nggak? Karena kan influence sosmed gede banget ya di era sekarang. Influence sosmed dan influence teman juga sih. Jadi aku sangat hati-hati aku curhat sama siapa karena kayak misalnya aku curhat nih sama temen. Jawaban yang dia kasih kan berdasarkan pengalaman hidup dia kan. Dan mungkin ada hal-hal yang ada trauma juga di dia yang dia project ke aku. Nah aku harus sadar tuh. Orang juga ngomong di sosmed juga mungkin dia ada pengaruh dari konteks dia tumbuh besar kayak gimana. Itu belum tentu juga applicable totally buat aku. Jadi kan aku dan dia kan situasinya mungkin beda. Satu hal ini mungkin sama, sama-sama cold treatment. Tapi untuk hal-hal lain kan faktornya kan beda. Itu. Tapi imun itu datangnya dari mana? Apa? Imun soal untuk tahu, gue kayaknya nggak bisa memilih atau memilih untuk nggak terpengaruh sama dia. Banyak baca sih sama kayak belajar dari pengalaman temen aku misalnya nih. Contohnya nih, misalnya aku punya perasaan, misalnya contoh ya, ini gimana kita harus hati-hati sama projecting atau harus hati-hati dengerin pendapat temen bahkan sahabat, misalnya. Aku dulu adalah orang yang misalnya low self esteem, rasa keberhargaan diri aku tuh rendah, misalnya. Nah, misalnya ada temen aku cerita, ada cowok yang suka sama dia. Aku ngeraguin, bener kah cowok itu suka sama kamu? Are you sure?
kan aku jadi teman yang toksik secara Iya. tidak sadar dan itu berakar dari rasa trauma aku sendiri. Benar. Iya. Nah, itu aku sadar yang seperti ini setelah berapa tahun kemudian. Untungnya teman aku nggak terpengaruh sama komentar aku. Oke. Untungnya aku menahan komentar aku juga. Jadi kan nggak semuanya aku Iya. ngomongin ya. Dalam hati aku kayak beneran nggak nih cowok serius sama kamu? Takutnya cuma main-main lagi. Jangan-jangan kayak gitu banyak banget pikiran aku yang negatif. Padahal itu kan proyeksi aku atas pengalaman aku pribadi kan. Iya. Untungnya nggak aku tarain ke temen aku ya. Akhirnya dia menikah dan bahagia dengan cowok yang ngejar dia waktu itu. Oh Yang ini itu aku bagus kebayang ya. ini sih soal ini kenapa Bang Heri katanya kalau ada temennya mau curhat tentang rumah tangga dia nggak Nggak mau dengerin, nggak mau kasih saran. bahkan dia nggak mau ada di situ karena buat dia akan Bener ya. secara kalau ada yang curhat rumah tangga karena dia udah 2 kali cerai Gagal. juga kayak Percaya. ya udah cerai itu nggak apa-apa jadi dia memilih Jangan sampai dia kayak ya udah cerai aja karena iya jadi dia akhirnya memilih untuk kalau ada yang cerita tentang rumah tangga gue nggak mau terlibat deh. Itu mungkin ya karena trauma dia dan pengalaman hidup dia jadi kesimpulannya ke arah sana gitu ya. Itu Oh, bagus dia sadar Iya, karena iya. dia tahu komentar dia ada proyeksi Iya. personal experience-nya dia yang mungkin itu nggak bagus buat temennya gitu. Benar-benar. Tapi ya Yud pada satu masa misalnya bisa tuh misalnya temen yang divorce terus circle-nya nggak lama kemudian pada divorce. over the iya, time iya, pada iya. divorce tek 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 Tell me gitu. itu nggak ada pengaruhnya gitu ya. Iya. Menurut aku ada pengaruhnya Iya. itu makanya kita kayak perlu mengambil jarak lah terhadap pengalaman pribadi juga biar nggak cinta dirinya ternyata menghancurkan diri sendiri Oke. tapi juga berjarak juga sama orang lain maksudnya pendapat orang lain jadi bisa kayak lebih Bener ya, itu bener banget sih. Itu one of an insight yang aku juga akan pakai gitu. Jadi orang tuh ngasih saran akan sangat bergantung sama personal experience mereka yang mungkin satu situasinya sama, tapi what's behind it-nya bisa beda dan outputnya juga jadi bisa beda gitu. iya kalau di sosmed kan banyak banget tuh kayak kepahitan yang belum selesai terus dia omongin itu seakan-akan itu adalah kebenaran mutlak kayak misalnya contoh perempuan tuh wajib banget harus bisa cari duit Iya. karena kalau suami lo nggak dipanggil Tuhan, dipanggil perempuan lain yang kayak gitu. Itu kan projecting Iya, yang iya, sangat berakar dari kepahitan ya. Bener-bener. Ada kebenaran di situ, ada. Tapi apakah itu mutlak? Enggak. Betul, Nah, setuju. Vice versa juga, Iya. perempuan tuh harus nurut bener-bener sama suami gitu. Tunduk 100% kayak gitu. Harus yang nggak bisa melayani, nggak bisa ngasih apa yang dia mau gitu. Nah, kadang itu ngorbanin diri Yang sendiri, penting- kehilangan diri sendiri juga itu terjadi juga. betul. Lu nurut aja sama gua nggak perlu. Tugas Iya. lo cuma duduk. Duduk. Si Arun nggak tahu itu ya, nggak ada referensi Nggak tahu. Itu Oh, konten di mana tuh? video ini Ada lah itu. adalah terkenal bener. pada masanya. Bener juga ya. Soalnya kalau yang kesannya tuh yang kalau terjadi di sosmed kayak A dan B banget ya. Iya, benar-benar. Padahal kita nggak tahu yang terjadi Iya, di iya. dia sebelumnya itu seperti apa. Betul. Yang bikin Minum dulu sih. yang bikin apa yang bukan. Ntar aku ambil. Yang bikin komentar itu muncul gitu. Betul. Dan aku juga membatasi energi aku kayak nggak mau meskipun seramai apapun nih ya pembahasan thread soal pelakor I don't want to involve. Iya. Kayak Why? Itu kayak I just protect my energy aja. iya. Menurutku emang mungkin ya jadinya pada saat seseorang men-share sesuatu yang works di hidupnya tapi itu nggak works di hidup orang tuh sebetulnya juga mungkin dia juga memproyeksikan dirinya gitu. Misalnya salah satu topik yang sering aku dan Yuda bahas adalah tentang berkegiatan di rumah orang tua masing-masing tanpa satu sama lain gitu. Kayak waktu itu waktu lagi Lebaran tuh Lebaran, ya. banyak yang konflik karena istrinya pulang ke rumahnya sendiri gitu, suaminya nggak ikut gitu. Terus kan it works for them gitu, dia narasiinnya kayak enak ya nggak drama kita gitu. Dan yang tidak sepakat tuh bener-bener kayaknya Ini adalah suami yang gagal. iya gitu. Iya, sekarang tuh kayak suka judging kayak gitu padahal kalau it works for you, it works for your family, why not? Nggak harus sesuai dengan apa ya pandangan orang secara umum kan. Iya bener-bener. Tapi Jalin itu kan ini udah di tahun ke-13. Iya. Ada masanya nggak ngikutin kayak
ini yang berlaku Yang bener kayak yang gini bener di nih, sosmed nih kayak gini. Jadi kayaknya mengusahakan banget hubungannya sesuai dengan apa standar sosmed. Enggak sih aku. Enggak. Jadi contohnya nih, kayaknya ada waktu itu konten di sosmed yang ramai banget. Kayak sisihin waktu untuk ngedate sama pasangan Ya. secara khusus. Ya. Misalnya, maksud kita kan biar tetap jaga flame kan. Ya. Iya. Tapi misalnya kita abis kepapar konten itu nggak lihat sikon, Mm-mm. nggak lihat suami situasinya lagi kayak gimana, apa Iya. banyak Nuntut. apa ada KPI atau lagi overwhelming sama kerjaan, lagi pressure. Kita ajak kencan kayak gitu ya, special date ya. Iya, iya. Bukannya dia seneng, apa sih lo? Apa sih? Bener-bener. Dia nggak bisa ngelihat apa pentingnya gitu. Iya. Maksud aku kadang-kadang sesuatu hal yang kayaknya di sosmed tuh baik dan sebenarnya itu baik. Tapi kalau kita nggak lihat konteks itu bisa jadi salah loh. Bisa bukannya tambah romantis lo jadi berantem. Jadi berantem, Terus ya. jadi kayak suami gue nggak bener, jadi yang Nggak disalahin bener. tuh malah Iya. pasangan kita instead of ngelihat konteksnya what Iya, happened bener. sampai cara ini nggak bener. Mungkin bukan caranya nggak bener, tapi kapannya atau situasinya sehingga itu nggak works di Iya. momen itu gitu. Suka tuh orang kayak plek ketiplek Iya. gitu loh. Baru lihat apa terus iya gitu. Langsung nih mau kayak gitu. Oh iya, iya. Itu good. Kan orang tuh posting ya misalnya ya. Ingin membuat hidupnya diinginkan orang lain kan. Betul. Namanya juga di sosmed kan. Betul, ha. You want to make your life desirable kan. Iya. Biar dapat engagement ataupun apa. Nah, tapi kan kita pasti kurasi dong. Betul. We don't want to show the ugly part of it kan. Jadi what you saw on the social media it's like the best curated content slice of life-nya orang Betul. gitu loh. Ada ugly part juga yang nggak bisa ditunjukin gitu. nggak bisa ditunjukin yang sebetulnya itu adalah konteksnya gitu ya. Yang, Iya, iya. Jadi aku kayak Oke. Balik lagi ke yang tadi cold treatment, Ci. Jadi salah satu Ini wonder masih ya. agak sedikit keras ternyata ya. Iya, ada beberapa yang si sedikit buntutnya. Harusnya di prestonya lebih lama. Tadi cuma 30 Jadi menit. memang di konten ini harus ada sela-sela pembahasan tentang makanan ya, Ci. Karena ini udah kerja keras kalau nggak dibahas nih. tapi udah Menjadi- kenapa ininya togenya lu rebus? Nggak direbus, tadi cuma dikasih air panas. Oh. Buat ini sih hitungannya sambil dicuci sih. Oh. Iya kan? Tapi kamu mau dapat nilai dulu nggak? Soalnya ini jarang. Berapa Cik nilainya? 110 Cik? Aduh, maaf ya Jod. Nggak apa-apa. Standar makan anakku agak tinggi. Oh, Oke. 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 Ini berapa? Ini 6,5? 7,5. Nggak apa-apa Cik. Kenapa Ci? Pernah dapat 4 tuh kita Cik. Nggak apa-apa Ci, abis ini langsung Tapi tarik ini- aja mangkoknya aja. Ada orang jualan, maksudnya ada orang jualan rawon. Oh. Kalah enak dari ini ada. Oh ada, oke. Ini Ada. lebih enak dari jualan orang ada. Oke. Tapi kayak Kalau aku terbaik sih. standar rawonnya tinggi banget. Iya. Ada aku suka banget rawon. Oh. Di mana rawon paling enak? Rawon masakan mamaku almarhum. Susah. Oh, susah. Jadi dia kasih cabai kering, direbus, Ya. terus habis itu digiling jadi halus kan. Jadi warnanya nggak kuning-kuning, ada hitamnya, ada merahnya Oh. ada. Cabai giling kita ada juga Cik. Asik. Itu ada semua. Buat jadi nilainya nambah. Udah habis ternyata nggak jadi. Emang lebih repot yang itu, soalnya cabenya itu cabai ya, dari cabai segar dikeringin, Dikeringin. dibasahin lagi, digiling. Ini berarti akan jadi terakhir kali masak rawon. Tapi menurut aku ini Ya, itu enak jangan- Yud. ini enak Fon. Ini tuh enak Yud. Bos, Cuma bos, karena reviewer kamu suka Iya, banget rawon. Review. ada Reviewernya- konteks tuh. Ini ada konteksnya. Ada konteks. Jadi nilai 7 tuh belum tentu adalah hal yang negatif, Hon. Betul. Dan sebenarnya juga Tapi tuh ini tuh di, enak. dinilai berapapun akan kalau suka dimasak. Ini aku buktinya tetap makan. Benar-benar. Paling rendah nilai waktu itu berapa? 4 ya? 4. Siapa yang ngasih 4? Deal lah. Harus jujur sih. Gara-gara apa? Masak Tapi apa? mungkin konteks juga aku nggak suka jamu itu Jamu. ya. Selalu kasih konteks. Jadi nilai 4 karena masakan Yuda tuh penuh dengan bumbu sereh gitu sih. Ini kalau tisunya. Iya, makan Penuh masakan dengan apa? Kayak Sunda cekuk Bali. Bali. Bumbu Bumbu Bali kuning. itu ya ampun masih trauma nih di mulutku. Jadi kencurnya banyak banget kayak minum beras kencur tapi ada jadi ayamnya. kuah gitu, jadi bumbu. Oh, kamu terlalu semangat mau membubuinnya dia biar rich banget kali.
Nggak tahu. Nggak, tapi itu terasa seperti jamu. Nah, aku nggak cocok ya. Mungkin itu ya, itu ada konteks. Tapi bahwa bukan aku- tamu kan yang ngasih 4? Bukan. Yang ngasih paling Ya. tinggi siapa? Mbak Nisa, tamu baru 2. Baru 2. Baru challenge sama Mbak Nisa. Sama ini Eca. Oh sama Eca. Oh ayam betutu sih. Ayam Kalau betutu ayam best. betutu sih best Pilihan sih. tinggi. Menu andalan kamu? Ayam betutu. Bukan, sambal matahnya. Balik lagi ke tadi cold treatment. Biasanya kan cold treatment itu sering kali dianggap sama seperti silent treatment. Di mana silent treatment itu tujuannya adalah menghukum pasangan gitu, dalam tanda kutip dilakukan untuk membuat orang yang kita silent treatment tuh merasa bersalah, kayak berpikir apa yang dia lakukan dengan buruk gitu. Makanya itu jadi nggak oke gitu. Cialin membedakan itu gimana? Kayak thin line-nya untuk nggak membuat silent treatment, cold treatment-nya pasangan tuh sebagai bentuk hukuman untuk kita gitu. Jadi sebelum aku ngomong sama kamu kayak gini, aku nggak tahu itu definisinya beda Oh, oke. dan apa ya, objektifnya pun beda gitu. Setelah kamu jelasin baru aku paham nih. Tapi pada saat waktu aku ngalamin itu, aku tuh sedih banget pada saat kalau pas aku belum tahu kenapa dia begitu. Oke. Jadi aku berpikir dia mau menghukum aku. Nah pas aku merasa kayak gitu, ini aku bisa ngomong ini setelah lewat ya. Pas waktu itu kok lama banget durasinya, durasi dia butuh waktu untuk menetralisir perasaannya itu. Terus habis itu aku juga kayak kok kayak gini sih, kayak aku salahnya sampai segimana sih, kok sampai begini banget. Dulu banyak pertanyaan yang kayak gitu. Tapi setelah lewat gitu kan, aku pernah tanya ke dia kenapa sih kayak gini. Terus setelah aku tahu tujuan dia adalah untuk menetralisir perasaan dia biar nggak meledak, aku bisa lebih melihat itu. Oh dia maksudnya biar enggak, ini tuh konfliknya tuh eskalasi banget. Kalau terekskalasi banget kan effort, energi, waktu yang dibutuhkan untuk kayak resolusinya kan juga lebih besar kan. Nah dia kayak mencoba mengcontain biar damage-nya tuh nggak tereskalasi, at least dari sisi pihak dia. Setelah aku tahu kayak gini, aku jadi bisa menghadapinya tuh dengan lebih baik gitu. Penerimaan aku pun lebih baik gitu. Kayak aku pun merasa menderita, terbebaninya tuh juga lebih berkurang kayak gitu. Bukan berarti aku fine-fine aja ya. Tapi maksudnya aku ngerasa kayak konfliknya itu bisa selesai atau ada resolusinya tuh lebih cepat kalau misalnya dari aku bisa mengidentifikasi masalahnya apa dan aku sampein ke dia. Oh tadi kamu kayak gini ya. Oh aku ini ya misalnya. Aku jelasin dari sisi aku. Terus habis itu bisanya dia ngomong lagi tuh. Pokoknya sampai dia selesai terungkapkan semua apa dari isi hatinya dia, tuh habis itu baru bisa netral lagi gitu. Jadi aku kayak yang penting tuh ada entah dari dirinya misalnya ngungkapin, emang kalau namanya orang lagi marah meskipun udah dikonten sama dia, udah berusaha netralisir sama dia, tetap aja kan nyelekit juga lah Yun, iya kan, nyelekit lah. Kita nggak bisa bilang itu dia jadi sweet banget, enggak, cuma kayak oh ya emang itu dia, yang penting udah keluar apa yang di kepalanya dia, apa yang dia rasain, abis itu udah enak, udah netral gitu. Jadi mungkin karena udah tahu objektifnya bukan buat Menghukum itu painnya jadi berkurang. Itu ya Ya. mungkin bedanya instead of cold treatment, aku lebih suka mereframe-nya jadi kayak self shooting. Jadi self shooting itu kan kayak momen yang dilakukan atau agenda atau aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan gitu, self shooting. Betul, gitu. betul. Nah, kalau kita nge-labelnya self shooting tuh kan ini memang kebutuhan pasangan gitu, bukan untuk menghukum aku gitu. Kalau misalnya dinamainnya silent treatment atau cold treatment itu jadi ada nuansa kayak ini untuk membuat aku sadar atau membuat aku berpikir gitu. Nah itu tuh lebih painful gitu. Iya betul-betul. Enaknya ngomong sama psikolog ternyata ada istilahnya tuh self shooting. Jadi Mungkin ternyata self istilahnya- shooting dia tuh dengan menarik diri. Iya. Karena dia kan aslinya juga introvert kan. Kalau aku kan ketemu orang tuh ke recharge. Iya, Kalau iya. dia tuh habis ketemu orang dia butuh sendiri dulu untuk kayak recharge sendiri kayak gitu. Jadi memang beda gitu. Iya. Bener, kalau misalnya kita pikirnya itu bukan buat menghukum saya, lebih mudah menjalani momen ketika pasangan kita membutuhkan itu. Iya. Betul. Bener. Karena Tapi kalau misalnya- kalau Kamu kesannya bilang kan- apa
menceritakannya dengan enak banget. Pasangan kita membutuhkan itu self-soothing, dia menarik diri itu kebutuhan dia ternyata ya. Iya. Kita nggak perlu lihat itu sebagai Masalah buat kita gitu, kayak aku harus mikir salah aku apa gitu. Dan konteks juga biasanya kalau misalnya orang tuanya sering men-silent treatment, anak tuh akan lebih pain ketika ada diem-dieman, padahal mungkin biasa aja gitu. Kalau diem-diemannya berbeda sama diem-dieman yang orang tua ya? Betul gitu, jadi dia lebih sensitif aja dengan proses diem, padahal mungkin dia kayak ya udah pasangan lagi butuh diem atau pengen diem untuk menenangkan diri, tapi buat dia kayak aku dihukum nih dengan kayak gini gitu. Oh iya, sementara aku misalnya pola yang aku lihat di orang tua aku dulu, mereka kalau ada masalah apa open konflik, pak gitu kayak gitu, bener-bener di depan kita semua. Jadi kayak semua anggota keluarga tuh bisa lihat masalahnya tuh apa. Kita semua tahu, terbuka gitu, pak gitu. Ci, tadi kan udah ngobrolin soal pasangan. Mau ngobrolin Cialin sebagai orang tua sih, Ci. Kayak Cialin kan nikah tahun 2013. Terus akhirnya sejauh ini kan anaknya cuma Evan aja. Memang dari awal niatnya hanya satu atau gimana, Ci? Kalau kemarin Mbak Nisa ceritanya tuh kayak setelah dia menjalani kayaknya emang bisa maksimalnya cuma satu. Bahkan kalau udah punya pengetahuan masa kini, bisa jadi dia nggak memilih punya anak. Iya. Oh. Karena tanggung jawabnya dia baru sadar sebesar itu. I see. Kalau aku tuh secara pribadi sejujurnya suka banget anak kecil. Jadi dari aku sebelum ketemu jodohnya siapa, aku tuh dalam hatiku tuh udah kayak pengen punya anak, spesifik banget ya, pengen punya anak cowok. Oke. Itu satu. Jumlahnya? Satu. Oh, emang dari awal satu? Emang nggak pengen punya anak banyak, karena aku kan karena tulang punggung keluarga. Kalau tulang punggung keluarga, betul. Karena kamu tulang punggung mau anak banyak biar nggak kesiksa sendiri kalau Yuda mikirnya. Tapi anak banyak belum tentu semuanya mau bantu loh. Benar. Kan orang dulu kayak punya anak banyak, Ya. biar nanti tuanya ada yang nanggung. Yang bantu banyak Yeah. gitu. Tapi at the end mungkin kamu punya anak 5, mungkin yang bantu kamu 2, itu udah bagus. Iya, 2 udah bagus. Biasanya 1 doang. Bayang. Jadi aku kayak secara sadar meskipun aku suka anak kecil, aku mau punya anak 1 karena aku dibesarkan keluarga kan 5 gitu. Dan itu maksud aku kalau banyak anak gitu kita nggak bisa, bukan cuma soal uang ya, tapi juga kesejahteraan emosional, well-being. Kayak aku ngeliatin orang tua aku sampai di umur usia pensiun masih mikirin biaya kuliah anak. Akhirnya kita berlima nggak semuanya bisa selesai sekolahnya kayak gitu. Kemudian juga aku ngeliat mama aku capek banget ngebesarin kita semua, masak buat anak 5. Emang mama aku nggak pengen seneng-seneng apa, aku kayak gitu loh. Jadi aku kayak pengen aku tuh punya anak sesuai yang bisa aku handle secara emosional dan finansial. Gitu. Oke, jadi sepakatnya 1, Kak Wimpi juga? Waktu itu aku sama suami, iya dia sepakat 1. Tapi ternyata kita nggak bisa terlalu yakin juga bahwa ini keputusan kita tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Kalau kayak sekarang, dia tuh di tahap dia pengen punya anak lagi. Tapi aku kan, tapi munculnya tuh di usia aku udah nggak muda lagi kan. Aku udah 42 dan maksudnya kadang-kadang tuh misalnya kita dikasih nasihat orang nih, dulu tuh rasanya apa sih lo gitu, tapi sekarang kita bisa menemukan oh ternyata nasihatnya tuh bener kok. Jadi kayak aku sekarang merasa ada nasihat yang dulu menurut aku tuh apa sih, sekarang tuh ternyata apa itu? Iya bener loh gitu. Misalnya kalau mau punya anak, sekalian aja capek. Bak-bak, udah jaraknya tutup pabrik abis itu gitu. Ya. Karena ternyata kalau misalnya anak kita udah gede, ini kan anak misalnya ribet-ribetnya tuh kan cuma awal-awal doang ya. Misalnya pas cuma lagi 10 tahun pertama. Gak nyampe bahkan Yud. Gak nyampe. Anak kamu udah masuk SD tuh udah enak gitu. Oke. Iya Yud. Jadi sebenarnya kalau terlalu jauh tuh nanti kitanya udah nggak sefit itu lagi untuk begadang-begadang, untuk nyusuin, untuk apa kayak gitu loh. Nggak kebayang aku kembali lagi ke masa yang dulu gitu. Kalau kejauhan di umur 42 punya bayi lagi. Sampai Evan aja ngeledekin aku. Jadi kalau dulu kan aku begitu nikah dapat Evan, puji Tuhan tergolong takcer ya. Misalnya kosong sebulan langsung dapat Evan. Terus habis itu mamaku bilang, "Kamu langsung pasang spiral." Mamaku mungkin ingin mencegah jangan sampai kamu beranak terus seperti aku gitu kan. Aku pasang spiral. Tapi orang dulu bilang jangan pasang spiral kelamaan gitu kan. Ternyata bener juga tuh. Jadi sekarang aku udah nggak pakai spiral tapi
masih belum dapat juga. Ya udah jadi kayak santai aja gitu. Tapi memang emang kalaupun dapat lagi nggak apa-apa. Diledek-ledekin Evan sih. Evan emang nggak mau punya adik. Oh, Jadi oke. sama Evan kayak, Mama, you have another baby. Can you imagine when you're so old, you drop him to school. Kayak gitu, dibully-bully sama dia. Evan itu tugas kamu tahu. Iya. Enggak, Evan kayak, Mama you're so worrying, ngapain sih mau punya anak? Jadi dia yang lebih worry. Oke. Iya, karena dia takut dia yang harus Dia, bertanggung gue jawab. Jangan lagi main-main kuliah ya, harus papa-mama gitu. Jangan main-main Jadi ya. aku tuh lagi sama kuliah suami nganter adik. selalu di tahap santai, kayak kalau dikasih lagi ya udah, kalau Oh, enggak oke. ya udah. Tapi nggak tahu deh, kayaknya tapi nggak kebayang juga sih sebenarnya. Untuk Tapi menghadapi kalau hidup konten mereka. bagus Cici. Iya, iya. Jadi ibu di umur 43. Iya, itu Langsung aku bikin buku roadshow. aku harus langsung jadi ini, jadi identity baru. Iya, identity baru. Aduh, nok ini perkataan adalah doa ya. Harus kalau nggak jadi konten sih. Ci, sama mau nanya Oh, ini. udah ada tagline-nya, ada kata Apa? jadi. Apa? Garis 2, umur 42 gitu, Oh Yud. iya. Hashtag. Kalau buat suami garis 2, umur 45. Rhymes kan? Iya. Parah. 60 tahun anaknya baru 15 tahun. Iya, ya. parah ya. Gak kebayang loh, janganlah. Jangan ya Tuhan. Ci, mau nanya soal ini. Kan Evan kalau lihat di sosmed sekarang fokusnya di badminton ya. Ya, betul. Buat Cialin aku tahu kalau investasi aja sekarang udah ke arah yang aman banget. Menjadi atlet itu kan bukan jalur yang aman ya. Enggak, Yud. Oh iya. Di zaman sekarang aman banget, Yud. Oh, oke. Jadi omongan orang zaman dulu soal jadi atlet tuh kayak cacing-cacing naga-naga tuh Itu udah zaman dulu. Kalau sekarang kan Jauh lebih maksudnya, nih. Industri olahraga Iya. ekosistemnya kan berkembang dengan sangat pesat kan. Uang yang muter di situ juga lebih gede, nilai Oke. kontrak juga lebih gede dan ada demokratisasi. Dimana sekarang kalau atlet dapat kontrak ya langsung ke atletnya Yud. Oke. Kan sekarang juga you don't have to be kayak number one. number one kayak yang Iya, kayak iya. gimana banget. Iya, iya. Misalnya nih anak-anak Nggak yang perlu rajin exhaustive konten, lah ya. ya anak-anak yang rajin konten Bisa lebih itu terkenal. udah dapat endorsement Oke. juga meskipun nih misalnya dia masih levelnya klub kayak Iya, iya, gitu. Oh jadi tuh malah sekarang kalau ketakutan orang zaman dulu terkait atlet tuh udah nggak. Udah nggak relevan. Aku juga kenapa terbuka banget karena aku tahu kayak kalau udah sukses tuh nilai kontraknya segede apa sih. Terus anak-anak gitu kayak misalnya kalau udah masuk level mainnya di pertandingan nasional, berapa nilai kontraknya dari sponsor, aparel kayak gitu loh, alat-alat olahraga, Iya. terus juga prize money-nya kayak gitu, Oke. belum lagi endorsement sosmed. Terus aku yang kayak, terus juga banyak banget demand buat talenta badminton. Oke. Oh iya karena Iya, jadi pelatih itu misalnya orang kan banyak yang kabur aja dulu. Kalau lu pelatih badminton kabur aja dulu tuh, lu tinggal mau milih mau negara mana. kayak kami bilang waktu itu di Dan gajinya dolar di kan. Denmark dan ini ya? suami aku di India. India. Oh, oke. Jadi tuh banyak yang anak kecil-kecil itu kalau misalnya dia masuk ke dunia korporasi atau dunia kerja biasa mungkin gajinya berapa, tapi karena dia di badminton, kerja di luar itu kan gajinya dolar. Jadi Iya. dia Iya. bisa nabung lebih banyak. Oh iya. Sebagai pelatih even masih Sebagai pelatih atau sebagai penyaji, Oh, iya, sparring, iya, sparring skating partner. partner. Kadang-kadang Oh, iya, iya. yang masih pengen main mereka dibiayain sama klub sana atau negara sana, bisa main Iya, gitu. Soalnya kalau ngelihat yang atlet zaman sebelumnya kan kesannya bahkan kalau kita nggak berprestasi top banget dia nggak bisa ngomong di depan umum. iya. Kayak Iya. kayak beneran kalau lu nggak jadi atlet kayak nggak bisa jadi apa-apa lagi. Iya, kayak itu zaman dulu Zaman kayaknya dulu. ya. Kalau Kalau sekarang aku tuh udah- sekarang melihat juga dan maksudnya karena di dunia digital kayak sekarang ya, kamu bisa jadi personality yang kayak gimana gitu di Iya. badminton. Bahkan ada misalnya influencer badminton yang dia tuh sebenarnya bukan atlet profesional, dia suka badminton aja, dia ngontenin badminton secara konsisten, akhirnya menjadi punya Label itu sebagai iya, jadi punya banyak followers Followers badminton. suka badminton, akhirnya bisa nyari duit dari badminton padahal bukan atlet gitu. Oke. Oh, iya. Apalagi yang atlet gitu. Oh iya iya. Ya tergantung ininya lah ya, ngemasnya lah ya gitu. Ternyata menarik ya. Menarik ya. Iya kirain tuh beneran kayak kesannya harus banget tembus Harus jadi Olimpik. 100
besar dunia gitu. Enggak sih, Enggak. tergantung kreativitas sih. Kayaknya aku ngelihatnya Tetap sekarang. bisa berkarya Berarti kalau Cialin itu. kalau udah akhirnya kan tahu nih jalurnya bukan cuma jalur prestasi aja. Yang dilakuin Cialin ke Evan tuh apa? Yang Cialin bekalin? Nah, kalau aku sekarang lihat anaknya sih, kalau sekarang tuh kan sebenarnya bisa-bisa aja nih dikontenin ya, Yeah. kalau dia mau. Yeah. Cuma dia nggak suka, dia lagi di tahap dia nggak Oh. suka dikontenin, nggak suka difotoin, nggak suka divideoin. Ya udah deh, nanti mungkin pada saatnya Nanti deh. Tunggu deh. ada gitu. Ada. Ya Ada sekarang belum dulu. saatnya, sekarang belum dulu, ya udah biarin aja sih. Tapi aku juga nggak mau nambah pressure ke dia ya, maksudnya misalnya nih dia kan baru banget latihan ya, bertanding kayak Sirnas pun belum pernah. Maksudnya bertanding kayak Sirnas pun Oh, belum pernah, sirkuit nasional. Oke. Misalnya aku terlalu kontenin banget kayak gitu, nanti kayak why would I add like unnecessary iya. pressure Oke. for him kayak gitu. Takutnya dia jadi kayak aku udah di label sebagai atlet dan masa aku nggak main-main di sana Iya, gitu ya. iya, aku kayak mau sejalan sama dia aja. Iya. Berarti ini akan didorong sampai terus atlet sih. Aku sama suami nih ya. Kalau ini kan harus berjenjang terus-terusan kan. Betul dan Berhenti di tengah jalan kan sayang banget. ya, and at certain point kayak dia tuh boleh dianggap udah terlalu tua ya untuk nembus kayak misalnya seleksi atau audisi klub-klub gede kayak gitu Yeah. kan. Jadi most likely aku sama suami harus siap nih suatu saat misalnya kalau ngirim tanding pakai biaya sendiri. Oke. Yang kayak gitu gitu. Umur Evan aja terlalu tua untuk Iya, karena seleksi klub. Iya, karena anak lain itu umur sedia itu mainnya udah kayak kemana-mana gitu. Kalau dia kan agak telat kan, karena kemarin suamiku kan sempet di India kan. India, iya. Jadi Evan masih explore macam-macam, main bola, main Iya, apa iya. yang lain-lain kayak gitu. Oh. Kelas sempoa yang gitu-gitu. Emang kayak yang katanya Kevin dari umur 7 udah di Jarum Kudus. Emang Betul. Anak lain tuh kayak seumur Evan itu udah di asrama mungkin udah 2-3 tahun. Kayak jadi harus sudah siapin juga untuk kalau biaya sendiri untuk ikut tanding. Iya, aku udah siapin kayak gitu. Suami aku juga udah bilang kayak biayanya ini tuh nggak sedikit Lin, gitu harus siapin juga. Ya udah, aku juga lagi mikir kayak gitu. Kalau misalnya kalau di Indonesia kan kompetitif banget ya. Misalnya, oke, kalau misalnya di Indonesia kesulitan bersaing, harus ada second option ke negara mana yang kayak gitu. Oke. Dia ada beberapa atlet juga dulu kayak gitu kan yang pindah ke warga negara, dan kalau badminton tuh kayak nggak masalah pindah kan, kalau kayak bola Nggak harus naturalisasi Iya. kayaknya kalau badminton. Nah, Oh, walaupun kita WNI tetap bisa bertanding atas nama negara itu di kompetisi. Iya. Masih banyak bisa. ya kasusnya itu ya. Soalnya kayak murid-muridnya suami aku kayak yang dari klub gitu kan sekarang tersebar ke berbagai negara. Ada yang ke China, ada yang ke Australia, kayak ada yang ke India gitu, beda-beda. Jadi demand-nya tuh ada. Iya. Terus sekarang Prancis aja kemarin juara Thomas. Runner up. Thomas Cup udah Oh, oke. semakin banyak negara yang ngincer juga berarti ya, Eropa ya mungkin Iya. aja. Di China pun gudangnya badminton tuh Iya. masih butuh pelatih dan masih Di butuh Cina pelatih pun? dari kita, iya. Udah se mereka tuh masih butuh dari kita. Oh, Masih. Banyak pelatih Indonesia ngelatih di China. Oke. Menarik. Menarik. Itu pengetahuan baru sih, Ci, karena ngelihatnya tuh atlet itu sebuah hal yang sangat beresiko sih di dulu-dulu ya. Kalau menurut aku sekarang tuh aku kayak lebih ngikutin apa ya, kalau sekarang tuh aku ngelihat selalu akan ada rejeki di bidang yang kita tekuni. Kayak misalnya dulu kita misalnya marah-marah anak ngegame. Lah anak lo ngegame jago banget sampai Iya. tingkat Iya. dunia apa nggak banyak duit? Iya. Banyak Iya. gitu loh. Iya. Ya kan Kita misalnya fasilitasi yang apa yang dia good at aja gitu ya. iya misalnya ada orang yang Soalnya udah suka nge-gym. nggak jago lagi. Nge-gym mulu lu mau apa jadi apa? Sekarang banyak banget orang kaya dari konten nge-gym. Iya. Maksudnya anything di zaman apa yang bisa dikontenin sekarang bisa sih. Iya. Ya apalagi perspektifnya konten kreator juga sih. Jadi jauh lebih bisa exit plan-nya lebih banyak kalau udah bisa ngonten kan. Iya. Iya, aku tuh nggak mau jadi parents yang nganggep kayak ini tuh kompetisi global, dunia tuh kompetitif banget, lu tuh harus ini, lu mau jadi apa kalau nggak Iya. gini-gini. Nggak, aku kayak orang yang kayak selalu akan ada tempat dan rezeki untuk kamu, Iya, iya. nah yang kayak gitu. Nggak ada
nggak kayak harus dikejar mati-matian banget karena ini Banyak satu-satunya kan, jalan orang ya. dulu kan kayak gitu, kayak Iya. one way thinking gitu Ah. loh. The only way to be successful like this, Iya. lo harus begini. Benar-benar. Oke. Cialin ntar ada ini namanya disebut di podium asik. Oleh Iya Evan. tuh. Thank you. Terima kasih. Terima atas kasih untuk my mother. mama yang udah menemani aku setiap kali latihan. Tapi jalur paling deket dari Evan mau di arenanya kemana Ci? Akan mulai tanding sirkuit nasional itu atau masih masih agak jauh soal sirkuit nasional? Berarti kan kalau misalnya andai kata misalnya ada masih jalan buat Evan gitu kan, Evan harus usahain nembus Klub dulu. Iya, biar Oke. kayak misalnya dibiayain pakai beasiswa. Iya. Tapi kalau enggak ya udah. Mulai. Kita Siap. bisa kan di klub itu kan ada yang emang beasiswa, ada yang kita bisa bayar kan. Iya. Iya. Jadi dia bisa jadi atlet yang bayar. Bayar. Oh, Oke. siapin untuk bisa lewat jalur itu juga. Iya. Yang penting kan emang harus kayak tergabung dalam satu PB gitu loh, perkumpulan bulu tangkis gitu loh. Oke. Menarik. Menarik. Ada lagi yang mau kamu bahas? Udah, cukup. Udah. Dari aku udah. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tapi off the record. Sekian teman-teman, terima kasih udah menyaksikan konten ini dan terima kasih juga buat belum yang ada satu yang harus dicoba ya. Apa? Oh iya. Baru inget. Oh, belum jadi. cheesecake-nya ya. Iya. Ini. Jadi ini ada dessertnya. Jadi biasanya ada dessert. makanannya ada. Biasanya utama emang dan dessert. sepaket kayak gini ada dessertnya, Yudi? Enggak, ini karena kemarin kebetulan lagi Habis bikin masak. cheesecake. Aduh, mana ya? Biar Kita sekalian. rapikan dulu yang ini. Kita akan menuju dessert. Jadi terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dan terima kasih Cialin yang udah mau menjadi tamu dibahas lagi. Ini bentuknya sangat tempting, proper banget. Iya. Nanti kita lihat rasanya. Masukin dulu aja, takutnya nggak kuat. Nanti Oke, terima kasih. nanti boleh tambah. Aduh, semoga bermanfaat ya obrolan Iya. ini ya. Iya, menurut Menarik, aku sih menarik. bermanfaat, tapi at least for us itu sangat amat bermanfaat. Jadi buat penonton tuh bonus aja. Kalau mereka juga bermanfaat bagus, kalau enggak juga at least Betul. kita udah. Terima kasih Bila, so kind. Gimana, Enak, Ci? Yud? Enak. Rasa serehnya aneh atau Enggak. enggak? Kerasa. Enggak. Nggak ganggu, Oke. nggak ganggu. Enak. Tuh, dia doang nih Ci nggak suka serai, Ci aneh Ci, katanya rasanya aneh. Enggak, aku Kan juga- kalau bingka Ambon kan aromanya kan kayak gini kan, ada rempahnya kan. Bingka Ambon ada serainya kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum pernah bikin kita. Iya, coba bikin. Ya udah, Ribet ntar banget. kita coba. Oh, Challenge, kalau lu bisa bikin bingka Ambon hebat. oh, oke. Ditantang. 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 Di sini semua Hasil tantangan nih. hasil tantangan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Yudakel, Dan Fadilnya. Fadila.rynd. Alimir aja. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah. Dadah.